يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para ikhwan rahimani wa rahimakumullah dan juga akhwat, jika memang ada rahimakunallah, kembali kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin yang sejatinya di pekan ketiga hari Sabtu, namun disebabkan adanya undangan untuk mengikuti daurah Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah di Masjid Al-Barakah, maka insyaallah alhamdulillah pihak DKM mengizinkan untuk dimajukan ke pekan kedua ini, yang mana itu insyaallah tidak mengubah sama sekali kebaikan dari majelis ilmu ini insyaallah ta'ala, dan juga niatan baik dari kita semua. Ya, semoga Allah Ta'ala luruskan niatnya sampai akhir waktu kita menuntut ilmu dan beramal. Yang mana kitab Mukhtasar Minhaj, yang mana kitab ini kitab tentang tazkiyatun nufus, suluk, akhlak, adab dan semisalnya, di masalah atau di kitab taharah dan salat kita sampai di pembahasan yang sangat vital dalam masalah salat, yaitu agar salat kita menjadi semakin hidup, memiliki ruh dan bermanfaat serta berefek untuk kehidupan selanjutnya. Ada 3 makna yang disebutkan oleh penulis, yaitu Najmuddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, yang menunjang untuk kekhusyuan salat kita, yaitu yang pertama tentu istihdar al-qalb, menghadirkan hati ketika salat, dan juga yang kedua yaitu at-tafahum lil azkar atau kalamillah, yaitu berusaha untuk memaknai makna ucapan itu. Dan juga beliau kemudian memberikan jabaran yang lebih panjang untuk poin kedua ini, karena banyak sekali iskalat atau permasalahan-permasalahan salat insan itu dikesulitan untuk memahami apa yang terucapkan. Belum lagi kemudian selain kesulitan itu ada pula hal-hal yang mengganggu dari pikiran-pikiran. Terlebih ketika manusia itu, orang yang salat itu sedang dalam kondisi kalut atau dalam kondisi kesenangan, maka salatnya terganggu, atau kondisi perdebatan, hatinya lagi kotor, keruh, hablum minannasnya kurang baik, maka itu berpengaruh pada salatnya. Yang kita pelajari di pekan kemarin itu bahwasanya kita nggak bisa menyingkirkan burung-burung yang mereka berada di ranting-ranting pohon di tempat kita beristirahat. Kalau memang mau tidak ada gangguan burung sama sekali, imma kita berpindah dari tempat itu dan cari pohon lain, atau kita menebang pohon itu.
Kalau misalnya kita mencari pohon lain, maka pohon lain pun kemungkinan juga akan dihinggapi burung-burung. Artinya begini, pohon itu ibarat pohon keduniaan atau pohon hawa nafsu. Selagi hawa nafsu itu masih aktif ketika lagi salat, maka selagi itu pula lah gangguan-gangguan itu dan bisikan-bisikan itu terwujud. Antum mengusir burung-burung dari pepohonan, yang mana itu merupakan tempat mereka untuk singgah. Maka ini tidak bisa dan tidak akan berhasil selamanya untuk menghilangkan burung-burung itu darinya. Dan kalau kita menangkap burung itu pun sulit, dan itu hanya menghabiskan waktu yang tidak ada ujungnya. Maka apa yang kita lakukan? Ya, kita potong pohon tersebut, ya, sehingga burung-burung itu tidak di area itu. Maka ketika seseorang memotong pohon hawa nafsu, maka pikiran-pikiran itu, kicauan-kicauan dan bisikan-bisikan syaitan itu akan hilang. Sehingga kita bisa katakan yang membuat salat kita tidak khusyuk dan maksiat, dan juga hawa nafsu yang masih terbawa dan tersisa ketika sedang salat. Hawa nafsu ini bukan hanya syahwat tentang perempuan, enggak mesti itu. Bisa juga tentang keduniaan, yaitu tentang uang. Bisa juga tentang perdebatan dan hal-hal lain, atau dendam, kekesalan pada orang. Maka ketika hawa nafsu tersebut masih ada pada diri kita ketika lagi salat, maka khalas. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, imma kita itu ketika salat memakai ilmu, imma kita memakai prasangka belaka yang tidak ada indikasi kuat tentangnya, imma kita memakai hawa nafsu. Kita ini diperintahkan untuk berilmu. Kata Allah Azza wa Jalla, fa'alam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah bahwasanya tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Ya. Dan perkara ilmu itu perkara yang agung, karena ilmu adalah keyakinan. Apa yang antum yakini akan suatu kebenaran dan itu benar, maka itu ilmu. Apa yang sampai derajat keyakinan dalam benak antum tentang suatu hal dan itu memang benar, maka itulah ilmu sebenarnya. Ya, ilmu. Ketika seseorang salat dengan ilmunya, mengetahui syarat sahnya, rukun-rukunnya, kewajibannya, sunnah-sunnahnya, dan mengilmui apa yang dia baca atau yang dia dengar, maka ini sudah luar biasa bagus. Cuma sayangnya ada kemudian dua illat lainnya, imma dia persangkaan, imma dia hawa nafsu. Kata Allah Azza wa Jalla di surat An-Najm, yang mana dua ini bukan ilmu. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Mereka tidaklah mengikuti kecuali apa? Kecuali persangkaan, dhann, dan apa yang menjadi hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa sih sebenarnya? Hawa nafsu adalah kecondongan jiwa yang bukan bagian dari agama atau akhirat, kecondongan jiwa. Kecondongan jiwa, kecondongan duniawi dari jiwa, kecondongan jiwa terhadap dunia, itu hawa nafsu. Maka itu hawa nafsu. Maka di sini ada tiga martabat. Martabat pertama, martabat ilmu. Dari ilmu apa? Yaitu apa yang antum yakini kebenarannya dan itu benar. Secara hak itu benar, secara hakiki, secara real itu benar. Adapun persangkaan dhann, maka ini adalah suatu persangkaan baik dengan indikasi kuat ataupun lemah, maka ini dhann namanya. Kalau indikasi kuat itu masih lebih baik, tapi kalau indikasi lemah maka ini sangat lemah, tidak baik. Sekarang seseorang ketika sholat, apakah dia pakai ilmu atau persangkaan saja? Artinya gini, dia pakai ilmu atau persangkaan, kan ada sisi keraguan. Ya, ada sisi keraguan. Tidak full dia, tidak pakai ilmunya, tidak pakai ilmu. Ya, sehingga masih 50-50, ya, ngambang-ngambang, kadang pengen untuk khusyuk tapi kemudian ngambang lagi. Ini dhann.
Ya. Dan tidak yakin kepada Allah Azza wa Jalla ketika salat, enggak sampai yakin, enggak sampai pakai ilmu, enggak. Dan kadang masih meraba-raba terhadap apa yang diucapkan, apa maknanya. Ini juga tidak pakai ilmu, masih zan. Maka levelnya itu masih level yang kurang. Dan yang paling sulit adalah ketika martabat ketiga, yang itu paling rendah dan itu tidak dinilainya, bahkan wa ma tahwal anfus, hawa nafsu. Ketika salat itu masih ada pada dirinya dipakai hawa nafsu. Apa maksudnya? Yaitu kecenderungan dirinya kepada dunia itu masih ada di salatnya. Makanya yang seperti ini nggak bisa khusyuk, bahkan jauh dari kata khusyuk. Hanya kelihatan aja salat. Tapi hawa nafsu itu belum dipotong dari dirinya. Pohon hawa nafsu belum ditebang dari hatinya ketika dia lagi salat. Maka jangan mengharapkan khusyuk kalau seperti ini mah. Ya. Kecondongan jiwa terhadap suatu perkara dunia itu ketika salat, itu pohon hawa nafsu. Maka siapa yang berusaha mengusir bisikan namun dia tidak memotong akar hawa nafsunya di salatnya, maka dia hanya melakukan sesuatu yang sia-sia. Betul, ketika kita lagi salat ada gangguan pikiran dari syaitan, kemudian kita disyariatkan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian meludah ke sebelah arah kiri. Tetapi ketika itu dilakukan tanpa antum ada ikhtiar qalbi, usaha hati untuk memotong hawa nafsu di salat antum, maka ini ya tetap aja akan datang. Maka kalau kita bertanya-tanya, saya udah tahu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tapi tetap aja tuh bisikan datang. Ini permasalahan bukan di sunnah itu, bukan di ucapan a'udzubillahnya, bukan itu. Permasalahannya berarti sekarang udah sampai di hati antum yang memang masih mau dititipkan oleh syaitan pohon hawa nafsu. Buang itu dulu. Dalam sholat lah minimal. Kalau dalam hal-hal biasa mungkin kita lagi naik mobil atau apa kepikiran dunia, itu masih wajar lah. Tapi kalau dalam sholat buat apa? Ingat Allah dan hari akhir. Ini kita sedang berada di hadapan Allah Azza wa Jalla, sedang menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla, sedang melakukan amal terbaik, yang mana ini amal pada asalnya hanyalah untuk Allah dan juga keselamatan hari akhir. Ya, begitu. Dari pohon hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, yang itu akan kita bahas pada pagi hari ini, jemaah sekalian rahimakumullah. Makna ketiga yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah di sini, at-ta'zimu lillahi wal haibah, yaitu mengagungkan Allah dan al-haibah, merasakan kewibawaan Allah Azza wa Jalla, keagungannya, merasakan haibahnya. Haibah itu ada juga pada manusia, dan tentu haibah yang ada pada Allah Azza wa Jalla, yaitu keagungan, izzah, keperkasaan, kemuliaan, itu berbeda dengan apa yang ada pada manusia. Manusia memiliki haibah, bisa memiliki haibah, terutama yang memang dia memiliki sikap yang tepat, benar, hikmah, bijak, dan senioritas dalam berusia. Ya, haibah, kewibawaan. Haibah itu kewibawaan. Ya, sikapnya itu bagus, proporsional, tepat. Ya, kadang agak sedikit kaku mungkin, tapi karena itulah keputusan yang tepat sesuai maslahat dan menghindari madarat. Haibah. Bapak-bapak juga harus memiliki haibah di depan istri dan anaknya. Ini beda antara haibah dengan manja. Manja ada segmen manja ada. Tapi segmen haibah itu harus selalu ada pada pria, pada seorang suami, pada seorang kepala keluarga, seorang bapak. Apalagi kalau dia adalah tokoh, harus punya haibah. Ya, harus punya haibah, yaitu kewibawaan dan izzah. Maka seseorang ketika dia memiliki haibah, maka dia terhormat. Dan orang yang tidak menghormati tokoh atau seseorang yang memiliki kewibawaan, ada orang tidak menghormatinya, maka dia pasti akan dicela oleh orang-orang lainnya. Akan dicela. Ente nggak tahu, itu kan Pak Fulan, gitu. Hormatinlah dia, gitu. Dicela orang lain. Tapi sekarang haibah yang ada pada Allah yaitu izzah, keperkasaannya, kekuatannya, ketinggiannya, keagungannya,
maka itu wajib untuk dirasakan ketika lagi sholat, bahwasanya kita itu sedang berhadap atau menghadap kepada Allah Ta'ala yang azim, yang maha besar, maha agung. Maka kalau seseorang sudah menghadirkan hati dan menghadirkan pemaknaan lafal-lafal dalam salatnya dan menyingkirkan hawa nafsu, maka dia hadirkan di hatinya sikap mengagungkan Allah dan rasakanlah haibah Allah Azza wa Jalla, yaitu keagungannya, kemuliaannya dan kewibawaannya. Jazakallahu khair. Maka kata beliau, wa dzalika yatawalladu min syai'ain. Bagaimana antum mengagungkan Allah dalam salat? Ada dua perkara. Ya. Yang pertama yaitu ma'rifatu jalalillahi ta'ala wa 'azamatih. Itu yang pertama. Yang kedua, ma'rifatu haqaratin nafsi wa annaha musta'badah. Ya, maknanya yang pertama mengenali keagungan dan kebesaran Allah. Itu yang pertama. Mengenali keagungan dan kebesaran Allah. Itu kenali Allah. Yang kedua, ma'rifatu haqaratin nafs wa annaha musta'badah. Yang kedua, mengenali kekerdilan jiwa, kekerdilan diri, kerendahan diri kita di hadapan Allah, dan bahwasanya diri kita itu diperhamba, yaitu kita itu diperbudak, kita menjadi budak gitu loh. Budaknya Allah, hambanya Allah. Ya. Itu dua perkara, dua hal, dua sebab yang memunculkan sikap mengagungkan Allah dalam salatnya. Dan ini yang akan ana bahas lebih detail, Mas sekalian. Dari kata beliau, kata beliau rahimahullah, fayatawalladu minal ma'rifataini al-istikanatu wal khusyu'. Dari dua ma'rifat tadi muncullah dua hal, yaitu al-istikanah, ketundukan, wal khusyu', kekhusyu'an. Jadi gimana caranya supaya dalam salat kita terwujud sikap mengagungkan Allah Ta'ala? Yang pertama tahu Allah, yang kedua tahu diri, gitu. Ya. Mas Bro. Ana pengen nolong antum. Nah, jangan ngantuk. Antum satu-satunya ikhwan di antara para ikhwan ngantukiyun di sini yang ana tolong. Ana merasakan vibe ngantuk banyak dari orang untuk menggoda ana supaya tidur juga. Tapi yang ana tolong antum aja. Karena satu yang tertolong, yang lain akan terikut insyaallah. Karena ngantuknya antum menginfluence teman-teman. Antum perannya sentral sekarang. Ya. Enggak apa-apa, bukan aib ngantuk ketika kajian. Selama itu yang ngaji. Adapun yang mengisi kajian, nah itu yang, kalau itu yang ngantuk, itu yang aib. Jadi tolong selamatkan ana dengan cara ana nyelamatin antum supaya jangan tenggelam dalam, karena ana lihat antum dari tadi selalu antum berjuang kan? Antum tadi berjuang kan? Perjuangan antum itu ana rasakan juga kok ketika ngaji. Jadi ana tuh ketika pas kajian misalnya, ana maksudnya sebagai murid, bukan sebagai penceramah, bukan. Sebagai murid itu ngantuk itu memang kita fightingnya luar biasa. Emma kita menyerah, give up, nggak apa-apa lah Ustadz juga nggak. Nah itu give up namanya tuh. Atau kita berusaha berjuang, bangun lagi, ngantuk bangun lagi, berusaha betul-betul. Terus berusaha nulis supaya nggak ngantuk, tetap aja ngantuk. Terus cubit-cubit diri supaya nggak ngantuk, tetap ngantuk. Nah, seorang ustadz yang baik yang memang misalnya itu konteksnya bukan konteks yang mestinya ngantuk, biasanya ditegur, jangan ngantuk, karena ustadz ini pengen supaya murid ini atau ikhwan ini
dengerin kajian karena kesian dia udah capek-capek kemari buat tidur, jangan. Nah, tapi kalau kajian siang habis zuhur, apalagi di kajian kantor, Anda biasanya maklumi ngantuk. Enggak apa-apa, tidur aja gitu. Enggak apa-apa, biasa kajian kantor tuh tidur, tidur sampai hampir ijma, hampir konsensus. Ya, hampir terjadi kesepakatan antara kaum muslimin di masjid itu untuk ayo kita tidurlah, Ustaz Hasan yang tidur dulu gitu. Enggak apa-apa, tidur aja ketika itu. Tapi kalau kajian subuh, kajian maghrib, kajian duha itu jangan kalau bisa. Tapi kalau antum tetap pengen ngantuk juga enggak apa-apa. Asal jangan mempengaruhi ana aja gitu. Pojok-pojok sini enggak apa-apa, kalau pojok sini enggak apa-apa ya. Tapi kalau depan-depan sini jangan, karena you inspiring me gitu loh. Kan repot kok anak ngantuk karena live streamingnya ada soalnya ya. Malu nggak bisa diedit ya kan. Udah seger Mas Bro? Kok minum dulu. Biasanya kalau ustadznya langsung negur tuh biasanya langsung seger orang-orang, benar langsung seger. Iya. Kalau misalnya anak brak gini kan marah, itu lebih seger lagi itu. Bahkan tegang gitu jadinya. Iya, bukan seger, tegang mungkin ya. Baik. Penting ini, penting. Anda pengen antum nggak rugi datang sini gitu loh, ya. Di sini lihat, ingat kami ta'zim Allah, yaitu mengagungkan Allah ketika lagi salat. Itu hal setelah kita memaknai salat, memaknai hal-hal dalam salat ini, kita agungkan Allah dan rasakanlah kemuliaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Supaya bisa mengagungkan Allah ketika salat itu, satu, ada dua hal. Satu, kenal Allah, tahu Allah gitu loh. Kedua, tahu diri. Ya, ini yang akan kita fokuskan, dua hal ini. Nah, kalau udah tahu Allah, kenal Allah, ma'rifatullah, dan tahu diri ketika sholat, akan muncul kemudian ketundukan dan kekhusyuan. Bahkan sebenarnya terlepas dari sholat, di kehidupan keseharian kita, kalau kita tahu ini siapa orang dan kita tahu diri, itu akan tahu kita bersikap gitu loh. Ya. Misal ada seorang tokoh yang populer terkenal karena kebaikannya, karena keagamaannya. Ini Syekh Kibar nih, Ustadz Kibar nih. Antum tahu itu. Karena antum sering lihat beliau di YouTube, antum tahu. Dan antum tahu diri antum. Anda mah enggak selevel beliau. Ketika ketemu kira-kira sungkan enggak? Sungkan. Merasakan haibahnya, merasakan kewibawaannya. Merasakan. Ya, tapi coba kalau kita nggak tahu fulan, misalnya dia adalah misalnya pemilik restoran ternama di Indonesia, paling top, paling kaya, tapi pakainya biasa aja, polos, pakainya polos. Biasanya orang kaya beneran tuh pakainya polos, kayak ini nih, ya gitu kan, polos ini. Amin. Kaya karena berkah, bukan karena apa-apa. Nah, polos apa adanya gitu, biasa aja gitu, jalan kaki, ya. Terus antum lewat, ya, pakainya lebih bagus antum, melihat orang biasa. Di sini kan kenapa? Antum nggak tahu dia dan antum nggak tahu diri antum siapa. Udah nggak mikirin apa-apa, udah. Dah lewat, dah nggak saling sapa pun nggak, ngeliat dia. Pas ngeliat saling apa? Saling mengacukan, saling membelokkan pandangan karena nggak merasa apa-apa. Begitu orang kalau misalnya sholat nggak mengenal Allah dan nggak mengenal dirinya, seperti itu, lewat dah, selesai, nggak ada rasa. Karena nggak tahu Allah dan nggak tahu diri, gitu loh. Ya masih bagus itu sholat berjamaah, masih masya Allah, masih bagus sholat, alhamdulillah. Cuman kan ya, ayolah maksimal gitu kan. Jadi tahu Allah dan tahu diri. Dan sebagai pengamalan terhadap apa yang Anda pelajari kemarin, Anda kemarin mengikuti daurah di pesantren Bukhari, Imam Bukhari, Syekh Ibrahim Ruhaili juga. Daurah kitab Sabilur Rasyad fi Taqriri Masail I'tiqad beliau. Dan pembahasannya tentang akidah tentang tawasul, 2 sesi. Dan 2 sesi itu daurah itu sekitar hampir 2 jam satu sesinya, jemaah. Ya, dalam satu hari itu kita 4 sesi. Satu sesi rata-rata hampir 2 jam atau 2 jam lah ya.
kisaran itu. Ngantuk gak kira-kira? Insya Allah ngantuk. Apalagi aslinya ini ngantuk, insya Allah. Perjuangannya itu berat untuk nggak ngantuk, ya. Tapi alhamdulillah. Dan di sini sebagai syukur anak kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian syukur anak kepada sang Syekh Hafizullah Ta'ala, anak langsung ingin menyebarkan faedah yang ada kaitannya dengan apa yang kita pelajari ketika itu dari kitab beliau Sabilur Rasyad. Di sini ikhwas sekalian ada masalah tawasul dan ini penting banget. Jangan kita itu kalau mikir tawasul mesti kita mikir syiriknya doang gitu loh. Ya. Tawasul itu syirik kayak aswaja itu tawasulan. Ya akhi antum kok langsung sana tawasul itu dalam Islam ada. Allah Ta'ala mengatakan wabtaghu ilaihil wasilah. Dan carilah wasilah. At-tawassul itu kan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan ketaatan padanya sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Itu tawassul. Ya, itu tawassul. Jadi tawassul itu umum sekali jemaah. Karena tawassul itu tujuannya adalah qurb, dan bahkan tawassul itu hakikatnya adalah qurb, kedekatan diri pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka hakikatnya kalau antum beramal saleh, antum sedang bertawassul kepada Allah, yaitu sedang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika seseorang berdoa, dan salat itu adalah doa secara bahasa dan secara hakikat juga. Antum kan sebenarnya salat karena apa? Pengen dekat sama Allah, pengen selamat di hari akhir, gitu loh. Ya. Nah, ketika salat ini semakna dengan doa, maka kita jadikan seperti doa tawassul. Dalam doa diantaranya adalah dengan cara apa? Bertawassul dengan dhullil abdi bidhullil abdi wa faqrihi wa hajatihi li rabbih, yaitu tawassul kepada Allah Azza wa Jalla dengan kerendahan hamba, kefakiran hamba, dan hajatnya hamba pada Allah Azza wa Jalla. Ya, kita harus paham ini. Kita harus paham makna ini gitu loh. Yang tadi kan kita bilang untuk bisa mengoptimalkan sisi pengagungan kepada Allah ketika salat ada dua tadi, yaitu kenal Allah dan tahu diri gitu loh. Kenal Allah itu dengan cara kita memahami akidah yang benar, tauhid kepada Allah, tauhid asma wa sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, kita pelajari itu. Dan mengenal apa yang kita baca atau kita dengar kalam Allah, dan apa yang kita baca wirid dan zikir itu juga berasal dari syariat Allah. Ini namanya mengenal Allah Azza wa Jalla dan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua, tahu diri, siapa kita gitu loh. Ya, tahu diri di sini yaitu mengetahui betapa kita itu dzalil, haqir, faqir, muhtaj. Kita ini rendah, di bawah, fakir, sangat butuh, berkebutuhan pada Allah Azza wa Jalla. Manusia yang tahu ketika dirinya butuh, maka dia akan meminta dan merendahkan dirinya. Ya. Ada enggak pengemis di jalanan yang dia ngemis tapi songong, sompral gitu gimana? Ngemis tapi songong. Bang, minta duit lah. Saya pengemis nih, saya belum makan saya nih. Duit lah, jangan sombong kenapa? Ah gitu. Ente minta tapi kayak gini. Berarti nggak tahu diri. Ya. Salat tapi songong. Nah, itu gimana tuh? Nah, itu dia. Ya. Salat tapi nggak kenal Allah. Kalau kita minta pada orang misalnya ngirim proposal ya untuk pembangunan masjid, untuk perluasan masjid, proposal. Pasti ada mukaddimah yang merupakan bentuk ketawaduan lah dari pihak DKM. Dan mungkin sedikit pujian untuk pihak muhsinin. Kami mengetahui bahwa saya Bapak Fulan adalah seorang yang sangat dermawan dan berhati mulia untuk bisa mendermakan sebagian dari yang Allah berikan padanya. Misalnya gitu, kalimat-kalimat yang ada sisi kita itu menghormatinya gitu.
Karena posisi kita sebagai orang yang fakir yang ingin mencari donasi untuk pembangunan masjid. Dan orang ini posisi kita tahu dia punya makanan dan dia punya keistimewaan, kedermawanan. Nah, kita tahu diri dan kita tahu itu orang, gitu loh. Tapi kalau kita nggak tahu diri, walaupun kita tahu itu orang, ya nggak cocok. Kami tahu Bapak itu dermawan. Ya kalau Bapak mau ngasih silakan, kalau nggak ya kami juga nggak butuh-butuh amat. Kira-kira gimana? Orang mau ngasih nggak? Kita tahu dia itu orang mulia, kita tahu dia itu orang dermawan, tapi emang siapa dia? Lah, tahu orang tapi nggak tahu diri. Nah, ini nggak bisa. Dalam sholat pun harus gitu, yaitu tahu Allah dan tahu diri. Di sini ada beberapa yang dicontohkan oleh beliau, hafizahullah ta'ala. Bagaimana dalam Al-Quran banyak sekali hal-hal yang menunjukkan bahwa kalau hamba itu minta, itu harus kenal sama yang dia minta dan harus tahu diri sebagai peminta-minta. Ya, nih lihat di sana ya. Kata Syekh Ibrahim hafizallah, wa qad athna Allah ta'ala bidzalika 'ala ar-rusul. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji hal tersebut pada, yaitu yang ada pada para rasul. Di sini dalam tawassulnya rasul, bertawassul supaya Allah Ta'ala selamatkan, bertawassul dengan apa? Dengan kefakiran dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Surat Al-Anbiya 90, bagaimana para nabi mereka atau para nabi dan rasul, bagaimana mereka betul-betul mengenal diri mereka dan bertawasul untuk dapat hajat mereka. Bertawasul dengan apa? Dengan kerendahan diri mereka. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Nah, lihat Al-Anbiya 90. Mereka para rasul kanu yusari'una fil khairat. Kana kemudian ada fi'il mudhari, istilahnya ini menunjukkan mudawamah. Selalu begitu, yaitu mereka yusari'una fil khairat, bergegas dalam hal kebaikan. Bergegas dalam hal kebaikan. Wa yad'unana raghaba wa rahaba. Dan mereka berdoa meminta kepada kami dengan dua sikap. Sikap raghab dan sikap rahab. Raghab yaitu menginginkan apa yang ada pada kami. Rahab yaitu apa? Ketakutan dari apa yang ada pada kami. Itu tafsiran Sufyan Ats-Tsauri. Yaitu menginginkan apa yang ada pada kami dari pengampunan, surga, keselamatan yang ada pada Allah Azza wa Jalla. Dan takut, khawatir dari apa yang ada pada kami. Yaitu apa? Siksaan, azab, tidak diampuni, kesulitan, itu dari Allah Azza wa Jalla, itu khawatir akan hal itu. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka khusyuk terhadap kami. Kata Mujahid, maksudnya adalah mereka wa kanu lana mutawadhi'in, yaitu mereka tawadhu' kepada, merendahkan diri kepada kami ketika mereka doa. Artinya ini orang tahu diri, merendahkan hati, ya. Berkata Al-Hasan, Qatadah dan Ad-Dhahak, makna khashi'in di sini mutadzallilina lillah azza wajalla. Itu mereka bertadzallul, itu merendahkan dirinya, mendegradasikan posisi dirinya ketika sudah berhadapan kepada Allah azza wajalla. Ya. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam Majmu' Rasailnya menyebutkan, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala madaha fi kitabi al-mukhbitina lah. Allah Ta'ala memuji di Al-Quran, memuji orang-orang mukhbitina lahu, yaitu orang-orang yang senantiasa khusyuk di hadapan Allah. Mukhbit itu khusyuk. Wal munkasirina li'azamatih, dan orang yang kalbunya itu terpecah karena keagungan Allah Azza wa Jalla. Ini loh, pecah-pecah
Inkisarul qalb. Ibnu Qayyim itu seringkali menyebutkan lafal inkisar dalam kitab-kitab tazkiyatun nufus beliau. Keterpecahan hati, inkisar qalb. Gini ya kawan. Antum kan ngerti broken heart itu gimana? Ya. Patah hati kalau bahasa kita, broken heart. Manusia itu kalau udah putus cinta, broken heart, dia tolak lah atau gimana. Itu kan dia lebih baik sakit gigi katanya. Padahal pas sakit gigi mendingan sakit hati deh. Pas sakit hati mendingan sakit gigi. Udahlah, keduanya sakit hati plus sakit gigi. Mendingan mati dah kata dia. Pas mati nyesel dia. Subhanallah, manusia gitu tuh. Orang broken heart, ya, patah hati karena cinta. Tuh, patah hati karena cinta. Ya, patah hati karena cinta itu ujian besar. Ujian besar untuk orang-orang yang lemah sebenarnya. Tapi kalau kita mengetahui hakikat dunia ini, patah hati karena dunia itu nggak ada apa-apanya. Beneran deh, wallahi. Patah hati karena dunia nggak ada apa-apanya. Siapa yang tidak bisa terus istiqomah karena patah hati, menunjukkan dia cinta dunia. Ya. Biasanya kan patah hati itu bujang-bujang wati gitu kan ya. Ya karena belum mengenal seberapa dunia itu, belum mengenal. Dia kenalnya kira-kira dunia itu begitu indahnya gitu loh. Nangis, enggak dikabulin atau enggak jadian diputusin atau ditolak ya. Nangis, meronta-ronta sampai berminggu-minggu nggak bisa makan, kurus kemudian. Subhanallah, ngapain coba? Ya, emang dikira kok kamu nikah sama dia bakal gemuk gitu? Ya. Biasanya sih iya sih gemuk sih habis nikah. Tapi ngapain kayak gini gitu? Ya. Ini namanya inkisarul qalb, tapi kepada makhluk sayang. Jadi hatinya itu terpecah karena makhluk. Ya Allah, ini kesian. Ketika hati broken, terpecah karena makhluk, itu kerugian yang sangat besar. Karena makhluk manapun tidak bisa membayar pecahan-pecahan itu. Yang dimaksud Ibnu Rajab di sini adalah Allah memuji orang yang keterpecahan hatinya itu karena Allah. Sehingga kemana-mana dia kepikiran tentang Allah Azza wa Jalla, rahmatnya dan azabnya. Itu indah, malah itu yang membuat stabil hidup. Enak, beneran. Ya. Serugi apapun keduniaan kita, kalau keterpecahan hati kita itu karena Allah, Allah jamin dunia antum, Allah bayar keterpecahan antum dengan segala pembayaran yang terindah insyaallah. Beneran. Tapi kalau misalnya kita keterpecahan hati kita karena makhluk, boleh ngadulah kepada Allah, tapi ngadunya itu bukan karena kita pengen dunia semata, bukan. Minta sama Allah gantinya. Dan istighfar ini kan dosa juga gitu kan. Karena keterpecahan hati karena makhluk atau karena dunia itu menunjukkan ada kesyirikan di kalbu kita. Masih menggantungkan nasib kepada dunia ini. Gitu. Tapi kalau kita serahkan kepada Allah, apapun keterpecahan itu kecil insyaallah. Beneran, Pak. Ya. Manusia enggak bakal bisa membayar broken heart kita karena makhluk. Tapi Allah Ta'ala punya segala solusi atas segala broken heart. Maka inkisarul qalb lillah inilah yang harusnya ada pada hamba ketika sholat. Loh, gimana inkisar? Ya dia harus tahu diri. Ngerasa, lihat dirinya lihat dirinya, dosanya banyak. Tapi masih aja Allah santuni dia dengan segala rezekinya. Ya. Gitu, jemaah. Al-khadi'in al-khashi'in laha. Itu kata Ibnu Rajab, Allah memuji orang-orang yang khudu' dan khusyuk. Orang yang tunduk dan khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dalam kitab Jala'ul Afham. Kitab Jala'ul Afham ini kitab
tentang keutamaan salawat kepada Nabi SAW. Ya. Dan kitab ini beliau menyitir banyak sekali riwayat tentang keutamaan dan fadilah salawat pada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kitab ini penting untuk dijadikan sandaran doa, atau maksudnya sebagai materi untuk mempertegas doa kita dan memperkuat doa kita. Kata beliau, atsani, di antara yang membuat doa antum tuh insyaallah makbul, antas alahu bihajatika wa faqrika, engkau minta sama Allah dengan tawasul melalui perantara apa? Perantara antum memperlihatkan kebutuhan antum dan betapa daruratnya, fakirnya antum kepada Allah. Itu loh. Betul-betul kayak membutuhkan. Jadi antas alahu, engkau meminta kepada Allah bihajatika wa faqrika, dengan menampakkan bahwa antum tuh butuh banget sama Allah gitu loh. Ya. Pak, gini aja Pak, kita kalau misalnya ada orang minta nih, pengemis, dia ngemis, itu kan mesti mengemis, kadang acting. Belum makan Pak, tuh pengemis tuh, menampakkan betapa fakirnya dia supaya kita luluh. Ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala lebih rahim daripada para dermawan di dunia ini, lebih penyayang, lebih penyantun, lebih mudah memberi, lebih kaya. Ya enggak? Iya. Kita tuh kalau misalnya minta kepada makhluk, dengan semakin kita menampakkan kefakiran kita kepada muhsinin, itu semakin hina kita di hadapan Allah dan di hadapan makhluk. Tapi semakin kita menampakkan kefakiran kita di hadapan Allah, maka Allah akan angkat kita, dan makhluk pun merasa kita itu orang yang tinggi martabat. Enggak bisa jemaah antum menjamak kedua hal ini. Antum menampakkan kefakiran kepada Allah betul-betul sambil juga antum menampakkan kefakiran kepada makhluk. Itu enggak bisa stabil, itu enggak bisa. Itu kontras. Paham enggak maksudnya aja? Gini, kalau antum melihat pengemis menampakkan fakirnya gitu pada makhluk, saking menunjukkan dia itu enggak bisa berakting seperti itu di hadapan Allah. Gitu. Faham di sini maksudnya? Dan kalau ada orang sefakir apapun, dia istighna 'anil nas, dia enggak menzahirkan kefakiran dia kepada manusia. Itu menunjukkan dia punya waktu rahasia bersama Allah Azza wa Jalla. Gitu jemaah. Ini mencakup mau dia dai lah, mau dia orang awam lah, mau dia tokoh agama lah, mau dia apa. Kadang-kadang kita langsung bisa mengetahui dia itu adalah orang yang enggak merasa butuh sama Allah. Atau sebaliknya, dia ada orang yang punya kedekatan sama Allah, itu kelihatan. Dari segi kefakiran, dari segi istidlal, dari segi tazallul, dia istighna 'anil nas atau enggak? Dia merasa, apakah dia menampakkan kefakirannya kepada orang-orang atau tidak? Itu dia dilihat di situ. Ya. Dilihat di situ. Maka kadang manusia itu membocorkan tidak dekatnya dirinya kepada Allah dengan cara menampakkan kefakirannya pada insan, sehingga orang-orang tahu ini orang ini musyrik dalam artian dia syirik dengan lebih butuh pada manusia daripada Allah Azza wa Jalla. Ya. Itu yang perlu dinasihati untuk para pengemis. Para pengemis itu kan akan selalu mengatakan bahwa saya diri miskin fakir. Salamnya aja beda Pak. Ya. Assalamualaikum. Itu udah kayak gerbang kematian salamnya itu. Assalamualaikum. Ya.
Kayak gitu tuh. Dibilang tukang odong-odong bukan, tapi ini Pak sedikit Pak, tuh. Itu masih mending Pak, masih common ya, masih dulu. Ada yang lebih menyiksa batin anak Pak. Sejujurnya kadang-kadang ada pengemis pakai agama. Assalamualaikum. Ya pakai agak Sunda-Sunda dikit supaya lebih lirih gitu. Bapak, Ibu, semoga Allah berkatin rezekinya. Aduh, kayak denger Agim sebelum poligami dulu. Anak nggak ngejelekin Agim, maksudnya di sini kan dulu kan masya Allah itu meluluhkan hati gitu loh. Bapak Ibu, tolong sedekahnya. Semoga Allah rahmati Bapak Ibu gitu. Getarannya luar biasa. Ya. Kadang apa? Pas gini, astagfirullahaladzim. Kan ngeselin tuh. Kayak kita salah banget gitu loh. Kalau nggak sedekah sama dia, salah kita. Ini tadzallul kayak gini, kita tahu dia nggak punya sesi khusus pada Allah. Seandainya dia punya waktu khusus dekat dengan Allah dan tadzallul pada Allah, nggak bakal dia kayak gini. Nggak bakal. Allah pasti menjaga muruah dan kewibawaannya. Pasti Allah tidak akan melucuti kehormatan orang-orang yang dekat padanya. Enggak bakal. Ini kan enggak terhormat, apalagi pakai agama. Kita maaf Pak. Astagfirullah, subhanallah. Kayaknya kita langsung dihujam kayak dosa besar gitu, kita enggak ngasih apa. Betul sih, memang sedekah bagus, tapi kan kita tahu trik kayak gini tuh enggak pantas. Kita bisa menilai gimana mau suudzon, gimana enggak suudzon, karena kita tahu kalau dia punya waktu khusus kepada Allah, Allah tidak akan membuat dia meminta-minta seperti ini caranya. Ya. Di surat Al-Baqarah Allah sebutkan orang-orang yang pantas untuk antum sedekahkan adalah la yas'alunan nasa ilhafa. Mereka enggak biasa minta-minta sama orang, enggak biasa. Enggak enakan minta-minta sama orang, enggak enakan. Mungkin kalau darurat boleh minta, itu pun pada orang tertentu. Lah kalau ini kan bukan orang tertentu. Semua orang diminta. Apalagi ondel-ondel. Waduh itu mah Masya Allah. Ondel-ondel kan ada ininya, ada operatornya tuh. Ya operatornya dan ada yang bawa relaksa tuh, ingin relaksa atau apa tuh. Ya. Kita yang baru parkir motor datang denger aja enggak agak. Tiba-tiba datang. Loh. Enggak, kayak kita yang salah kalau gitu. Dipelototin sama dia. Subhanallah. Ya. Pengemis yang keliling, mereka enggak punya waktu curhat pada Allah Azza wa Jalla. Bohong kalau mereka bilang saya udah tawakal, saya udah minta sama. Kalau antum minta betul-betul sama Allah dengan tadzallul dan iftiqar pada Allah, inkisarul qalb, hati terpecah karena Allah, enggak bakal Allah jadikan antum kayak gini. Enggak bakal, enggak percaya anak. Karena kalau misalnya kita percaya kayak gitu, itu berarti kita menganggap Allah itu enggak adil dong sama dia. Ya enggak? Gitu. Ya. Sama ini juga anak udah dapat alarm. Oh ternyata HP bapak yang pekan lalu di situ Pak. Waktu itu bapak di kamar mandi. Ya nggak apa-apa Pak. Anak jadi teringat masa-masa bujang. Alhamdulillah. Ya itu karena dulu ringtone alarm juga dulu di masa-masa belum dapat hidayah ya. Enggak apa-apa. Nyalin aja lagi nggak apa-apa Pak. Ya. Saya lihat di situ jemaah sekalian. Dan sebaliknya, orang yang istighna 'anil nas, yang dia bukan merasa enggak butuh gimana, bukan. Maksudnya dia itu tidak menjadikan manusia sebagai sandaran hidupnya. Dan dia tidak merendahkan diri di hadapan manusia. Dan dia tidak merasakan seolah-olah manusia itu adalah pemberi rizkinya. Itu ada dua kemungkinan, imma dia memang orangnya memang tegap ya, tapi tidak ke Allah, tapi bukan itu yang kita ceritakan. Atau yang kedua, dan ini yang kita ceritakan, yaitu orang yang dia punya waktu betul-betul, kalau tidak seluruh waktunya,
atau di waktu-waktu ibadahnya khusus dia minta hanya pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka siapa yang mencukupkan diri pada Allah Azza wa Jalla dan menjatakan hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, atau hasbunallahu wa ni'mal wakil, dia tahu Allah akan mencukupinya dan dia betul-betul merasa butuh sama Allah. Kalau betul dia betul betul bersikap seperti itu kepada Allah, dia tidak mungkin akan melucuti kehormatannya sendiri dengan berminta-minta secara liberal kepada orang. Gak mungkin. Allah tidak akan membiarkan hamba yang dekat padanya itu kayak gitu. Gak bakal. Kalaupun dia terpaksa minta pun itu pada orang tertentu yang dia anggap bisa membantu, enggak pada semua orang. Itu dalam masalah kebutuhan. Begitu juga dalam masalah menceritakan masalah. Dalam masalah menceritakan masalah kehidupan. Orang yang bermudah-mudah menceritakan masalah kehidupan pribadinya atau aib dirinya atau masalah rumah tangganya kepada khalayak ramai menunjukkan dia tidak punya kedekatan pada Allah. Bohong kalau dia bilang saya udah doa antum nggak hambar. Karena antum sebenarnya nggak. Antum lebih prioritas apa? Ke manusia. Orang yang banyak mencurahkan masalah dirinya kepada manusia menunjukkan dia tidak melakukan hal yang serupa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sebaliknya, orang yang betul-betul punya sesi khusus untuk mencurahkan permasalahan kepada Allah, cerita dan kisah keluh kesahnya kepada Allah, dia nggak punya waktu untuk manusia dalam hal ini. Dan kenapa orang seperti ini terhormat di pandangan manusia, padahal dia ya hancur hatinya hancur, dia punya masalah besar. Ya mungkin masalah dia lebih besar daripada masalah orang-orang, tapi orang-orang menganggap dia nggak punya masalah dan terhormat. Kenapa? Itulah cara Allah mengangkat hambanya. Itulah karena orang-orang nggak tahu masalahnya maka mereka menghormatinya. Orang hormat sama antum kan karena tahu antum nggak punya masalah, Pak. Kalau orang tahu antum punya masalah, mana mereka hormati antum? Kan gitu. Ya Pak. Ya Pak dulu ya. Anda masih hormat sama antum karena Anda nggak tahu masalah antum. Tapi insya Allah nggak bermasalah. Semua dari kita punya masalah nggak Pak? Punya. Ya punya. Tapi apakah kita beberin masalah kita semua kepada semua orang? Ya enggak. Coba misalnya Anda ustadznya. Jemaah sekalian, qadarullah ya SPP anak sekarang tuh berat ya. Anak-anak subhanallah itu. Nah, pertama SPP masih nunggak Pak 2 bulan. Yang kedua ya pengen sih cuman bayar juga berat karena beras juga kan sekarang token listrik gimana, sepekan aja selalu bunyi itu. Iya. Alhamdulillah kadang-kadang ada muhsinin, tapi kan kadang-kadang muhsinin itu. Coba gila ngomong kayak gitu. Ya siapalah mungkin di antara jemaah yang tergugah gitu mungkin dengar ya siapalah yang mau infak silahkan nih sorban saya. Gelar sorban. Kira-kira gimana Pak? Ya antum kan gak enak kan? Nih ustadz saya nih, saya harus bantuin kan gitu. Nggak bantuin nih gimana gitu kan? Subhanallah. Tidakkah punya sesi curhat khusus kepada Allah Azza wa Jalla? Siapa yang mendekatkan diri dan beriftiqar kepada Allah, maka Allah jadikan dia mustaghninan nas, dia merasa kaya terhadap manusia. Beneran Pak? Lakukanlah hal ini ketika sholat. Segala problem antum, Allah punya solusinya. Dan ketika sholat, ingat Allah Ta'ala dengan segala asma dan sifatnya. Dan ingat akhirat. Apa masalah antum Pak? Apa masalah antum? Rumah tangga, ekonomi, keluarga besar, atau tetangga, atau apa masalah antum? Pekerjaan, apa masalah? Semua itu masalah duniawi yang terjadi. Apa masalah antum? Wallahi ketika antum hadapkan kepada Allah Azza wa Jalla dan antum tahu apa yang antum baca, di situ ada ayat-ayat, di situ ada termaktub nama-nama Allah, antum sanubarikan itu maknanya. Dan tanya Allah itu Rahim, penyayang, Ghani,
maha kaya dan seterusnya. Itu udah solusi buat semua problem antum. Dan akhirat yang mana segala problem dunia ini dibandingkan dengan bagaimana akhirat nanti, ini problem ini kecil banget, wallah kecil banget. Selepas salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tenang, hati itu tenang, lapang, tenang karena Allah Azza wa Jalla. Itu tuh sesi-sesi yang seperti itu tuh. Kita tahu Allah dan kita tahu diri kita dengan segala kebutuhan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jadinya apa? Ya udah, enggak blueber, enggak apa namanya? Kisah-kisah kesedihan hati itu enggak mudah terucap di mana, enggak mudah. Ya, enggak mudah. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, siapa yang Allah karuniakan dia dekat pada Allah ketika lagi sulit, maka Allah akan menjaga lisannya untuk cerita kepada makhluk. Dan makhluk akan menghormati dia. Kita itu kalau ngelihat ada ikhwan lain, udah mukanya langsa, terus kisahnya selalu apes dia tuh. Sampai gitu, ente orang apes banget ya. Kesian tapi karena apes terus jadi lama-lama udah nggak kesian lagi. Karena dikisianin juga nanti apes lagi, udahlah nggak usah lah. Akhirnya apa? Rendah di hadapan manusia. Ya. Pak Ana ada seorang ikhwan, usia mungkin 50 tahun atau 55 atau mungkin usia muda, cuman karena sulitnya hidup dia jadi kelihatan tua gitu loh. Ana nggak tahu juga ya, tapi kelihatan tua. Ya. Anak ketemu beliau itu tahun 2013-2014. Ketika itu tiba-tiba dia jadi marbot di masjid di daerah Rawabambu. Ya, Pasar Minggu, Rawabambu itu Pasar Minggu Jakarta. Dan itu orangnya kayak kelihatan, iya wajah-wajah orang-orang kampung Jawa lah gitulah. Agak legam kulitnya dan jenggotan dari dulu. Jadi marbot masjid, tukang beres masjid, karena sepertinya dia sebelumnya ada masalah, luntang-lantung sana sini, anak ketemu beliau. Dan memang agak sedikit error mungkin orangnya, tapi insya Allah itu hamba Allah yang dekat dengan masjid dan insya Allah dekat sama Allah insya Allah. Itu setelah anak nggak ngajar lagi di Rawabambu itu, udah lama gitu kan. Akhirnya anak ketemu berapa tahun belakangan ini. Ketemu di Masjid Hijau, kaget anak. Ketemu pedagang, jadi pedagang yang biasa di kajian-kajian gitu loh, dagang peci, dagang apa gitu kan. Dan dagangnya lusuh-lusuh juga sih. Aku ketemu, astagfirullah, antum di sini, masya Allah, antum di sini pak, bener. Ini antum yang dulu kan di Rawabambu? Iya Ustaz. Wah, masya Allah, antum ada lagi. Anak sampai berpikir ini orang udah nggak ada, jangan-jangan karena nasibnya kesian. Antum gini, ya masya Allah. Akhirnya setiap kajian juga beliau ada gitu kan. Ya, kadang ikut kajian sambil dagang, setelah kajian dagang, tapi pas kajian depan, duduk di depan gitu loh. Untuk tidur, gitu. Di depan, tidur. Allah, anak tegur kemudian, bangun pak, dengerin kajian. Selesai kajian, dagang di depan masjid, nggak ada yang beli gitu kan. Nggak ada yang beli. Nah, akhirnya teman-teman Masjid Hijau mungkin kesian lihat beliau, apalagi sendiri, terus dahulu sendiri, nggak ada istri. Akhirnya dinikahkanlah. Urunan ikhwan-ikhwan Masjid Hijau, beberapa DKM urunan duit mereka pribadi untuk menikahkan dia dengan seorang perempuan, akhwat. Gitu. Akhirnya nikah, alhamdulillah. Nikah itu masih luntang-luntung juga. Itu hidupnya dari guratan wajahnya aja udah kelihatan nih orang susah pak. Antum kalau lihat orangnya, wah orang susah nih. Antum akan terhibur karena ada yang lebih susah daripada antum pak. Beneran, antum nggak tahu orangnya. Jadi tapi ini dalam rangka memuji beliau loh, bukan ngejelekin beliau. Dan beliau itu dinikahkan kemudian sama teman-teman. Kemudian setelah itu tetap dia nggak punya rumah beliau tuh. Akhirnya numpang di rumah istrinya itu. Istri dapat rumah warisan lah gitu. Numpang di situ. Daerah Cimanggis, Depok. Numpang.
Dan kemana-mana kajian tahu tablik akbar mana, beliau naik motor, bawa belakangnya itu dagangan besar gitu. Tahu nggak setelah punya istri, istri nggak mau ditinggal, pengen terus sama dia. Oh sayang banget istri sama dia. Anda nggak tahu sayang atau gimana, nggak tahu, mungkin sayang insya Allah. Tahu nggak gimana cara naik motornya Pak? Ini motornya motor Beat, tulisannya Beat ya, baca Beat ya. Hah? Ditambahin tempat duduk di depannya, istrinya di depannya. Di depannya, ya mau ditaruh mana? Kan di belakang barang-barang dagangan. Istri di depannya, jadi kayak gini. Jadi kayak gini dia kalau. Wallahi ini it happens. Gitu. Kemudian anak kajian di Cengkareng, Al-Ikhlas Cengkareng. Al-Ikhlas Cengkareng. Tahu kan Pak? Yang anak pernah tarawih di sini, terus anak ke sana gitu. Ada yang dagang di situ depan. Oh, tumben depan masjid ada yang dagang maghrib gitu kan. Buka stand dagangan gitu tapi kumuh gitu. Tumben gitu. Anak siapa lah gitu. Selesai kajian anak datengin. Anak kan kadang emang nyambangin pedagang kalau habis kajian yang ada pedagangnya. Oh, Masya Allah, antum ngapain di sini Pak? Kaget anak. Antum ngapain di sini Pak? Kaget anak. Antum di sini ngapain? Bawa istri lagi. Istrinya itu kajian standnya itu gelap, di bawah pohon gelap ini mah. Dan mati ini antum bikin kuburan apa stand sih? Ini gelap banget gitu. Orang emang nggak ada yang beli, karena nggak ada penerangan, gelap. Dan beliau juga orang yang gelap, istrinya juga gelap. Ini kan orang ini horor ini malah kayak gini. Bener ini antum. Anak sampai sini Pak, ya Allah nih orang nih, subhanallah. Antum paham Pak? Ini gimana? Antum bawa istri sini, mata motor antum, lihat motor, kayak gitu motornya. Beat kan kecil. Barang dagangan nanti dibawa belakang dan itu banyak. Istri, antum taruh istri antum di mana? Ini depan anak. Kursi tambahannya dari kayu, papan gitu. Biasanya kan anak kecil yang taruh situ. Lah ini istri. Anda saya bayangin, Pak, dari daerah Cimanggis Depok ke Cengkareng naik motor kayak gitu dengan istri di depan. Tuh lihat, orang susah mana yang lebih susah daripada itu Pak? Motornya Beat lagi. Mending kalau Supra mungkin masih irit lah, Supra lama ini Beat ya, bensin juga. Dan dia nggak ada yang beli, jauh-jauh kayak gini, nggak ada yang beli. Sambil, antum habis ini mau ngapain? Mau pulang? Nggak tahu Ustaz, anak juga bingung. Aduh, anak kayaknya mau ini Ustaz, mau nginep di sini. Beneran antum mau nginep di sini? Ya Ustaz. Emang mereka percaya sama muka antum? Muka antum nggak bisa percaya. Emang wajahnya emang nggak dipercaya. Antum ngeliat wajahnya tuh melotot. Antum melototin, dia melotot juga. Jadi beneran Pak, antum kok itu pasti antum nggak percaya sama orang ini. Pasti curiga sama nih orang. Kan banyak orang-orang yang pura-pura jadi marbot masih tiba-tiba nilap duit itu banyak terjadian gitu loh. Tapi anak tahu ini orang ini ikhlas. Anak tahu karena anak kenal dari dulu. Anak udah bergaul sama dia. Memang saklek, emang agak aneh, tapi orang ini benar gitu loh. Amanah insyaallah. Insyaallah ya Allah lebih tahu. Akhirnya anak rekomendasikan ke DKM. Pak, ini nanti itu anak kenal. Ustaz, anak nggak kenal, Ustaz. Anak kenal insyaallah. Kalau dia minta stay di sini nggak apa-apa. Insyaallah aman ini orang. Anak kenal kok sejak 10 tahun lalu anak kenal. Dari 2013. Udah 9 tahun 8 tahun tuh anak nggak ketemu dia. Akhirnya ketemu kaget anak kan. Nah, udah nggak apa-apa. Nah, akhirnya anak kasih nomor HP anak dia. Minta kerja, cari kerja karena selama dagang itu emang nggak ada penghasilan, makan pun pas-pasan. Terus antum gimana selama ini? Anak puasa Daud Ustaz. Nah, anak tanya, antum puasa Daud bener karena emang pengen puasa Daud lillahi ta'ala atau karena nggak punya duit? Di situ dia bingung, jawabnya bingung. Mudah-mudahan karena Allah ya gitu. Ya ada orang seperti itu. Lihat, dia orang yang sangat susah Pak. Itu penghasilannya itu tablik akbar mana-mana belum tentu ada yang beli. Anak tanya penghasilan antum berapa Pak sehari? Nggak bisa jawab. Anda yakin beliau nggak bisa jawabnya itu bukan hanya karena malu, tetapi karena memang beliau nggak mau menampakkan sulitnya. Orang kayak gini Pak, antum bisa melihat orang ini memang sulit. Antum tahu, kita tahu orang sulit kayak gimana. Dan kita tahu konteksnya.
Kalau udah kayak gini, ini berarti dia punya sesi khusus sama Allah. Gitu. Punya sesi khusus sama Allah. Ya, karena dia nggak bocor. Nggak mentang-mentang anak ustadznya atau apa tiba-tiba, ya Ustaz, tolonglah Ustaz, tolonglah. Itu ada beberapa ikhwan kayak gitu, sampai turun martabat dia di hati anak. Ada beberapa ikhwan media sosial, sering komentar media sosial di mana-mana. Terjadi konflik ini, masalah tahdzir, masalah udzur bil jahal, itu suka tuh. Suka nyinyir juga, paling getol. Tapi kalau WhatsApp ke anak, Ustaz afwan Ustaz, ada enggak sedekah buat anak Ustaz? Ya salam. Antum di media sosial Pak, sangar antum. Tapi antum rutin juga minta-minta sama anak. Anak bilang gitu. Afwan Ustaz, kalau anda ada salah dalam hati anak, ya antum kayak gini salah, nggak baik. Antum kerja Pak, ya anak udah nyarinya kerja, saya nggak dapat, tapi jangan kayak gini Pak. Padahal ini bapak-bapak udah tua, udah musim 40 ke atas, tapi akhirnya izahnya turun. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, salat itu menjaga dari fahsya dan munkar. Di antara munkar adalah kita meluberkan permasalahan kita kepada makhluk dengan mudahnya. Maka siapa yang mudah menceritakan keburukan atau masalah dalam kehidupan kepada makhluk, maka dia kesulitan menceritakan yang serupa kepada Allah Azza wa Jalla. Susah. Karena nggak bisa antum stabil kepada makhluk tawakal, kepada Allah juga tawakal. Nggak bisa. Antum harus pilih salah satunya. Dan yang benar adalah memilih Allah Azza wa Jalla. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal sama Allah, maka Allah pencukupnya. Yakin itu, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ya begitu jemaah sekalian. Semua dari ana antum, wallahi, semua dari kita punya masalah. Ya. Dan kenapa antum masih menganggap ana mungkin mulia di mata antum dan ana masih menganggap antum mulia di mata ana? Karena ana enggak tahu masalah antum. Selama kita enggak tahu masalah masing-masing, kita orang-orang mulia jemaah. Cukup Allah yang tahu masalah kita, atau orang-orang yang memang ada kepentingannya gitu loh. Gitu. Maka mengagungkan Allah Azza wa Jalla adalah dengan kita mencurahkan segala keluh kesah kita pada Allah Azza wa Jalla. Yang tadi disebutkan sebenarnya banyak dalilnya yang disebutkan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, di antaranya perkataan Yaqub alaihissalam, Nabi Yaqub alaihissalam, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Beliau mengatakan sesungguhnya aku hanya kepada Allah ashku bathi wa huzni, mengeluhkan curahan perasaan saya dan kesedihan saya kepada Allah saja. Itu bertahun-tahun. Ada enggak Pak yang lebih menyedihkan daripada kehilangan anak dan dia masih hidup dan kita terhijabkan darinya? Kalau antum, anak antum di pesantren, antum bisa kontak musyrifahnya atau bisa kontak pesantren, bisa telepon. Kalau enggak bisa sekarang, besok hari bisa kok. Masih oke. Itu bukan musibah. Tapi kalau antum punya anak, seperti Nabi Yaqub punya anak, dan karena hasutan sebagian pihak kemudian tertutup antara antum dengan anak, antum tahu dia masih hidup dan antum nggak bisa bertemu dengannya, berjumpa dengannya, berkontak dengan, nggak bisa. Musibah mana yang lebih berat selain musibah agama ya? Musibah mana? Itu dunia yang berat Pak. Sampai triliun rupiah antum punya pun seperti tidak ada manfaatnya ketika antum nggak bisa berhubungan dengan anak yang masih hidup dan antum tahu masih hidup. Gitu. Nabi Yaqub merasakan itu bertahun-tahun lamanya sampai sering nangis karena Allah, sering nangis. Karena ini fitrahnya. Fitrahnya keluar nangis dan kemudian apa? Sampai matanya buta itu. Saking seringnya nangis, subhanallah. Tapi wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa. Akhirnya apa? Ketemu juga dalam keadaan gembira, sukacita. Begitu jemaah sekalian rahimakumullah. Maka musibah apapun yang Allah Ta'ala titipkan pada hidup kita, maka itu dari Allah dan solusinya ada pada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan solat kita beruntung.
Agungkanlah Allah dan tampakkan kefakiran kita kepada Allah dan harapan besar kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, itu insyaallah yang bisa kita sampaikan dari materi kajian ini. Sepertinya sudah menjelang mendekati malam hari, ya. Ya kan, dekat sama malam hari. Ada yang mau bertanya nggak kira-kira atau tidak? Pak Aldo mau bertanya, Pak Aldo? Ya, ya boleh, kalau bertanya boleh. Apalagi antum DKM, masa nggak boleh bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz, ilmunya Ustaz, semoga jadi amal jarah buat antum dan ilmu bermanfaat buat kami semua. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, dalam hal ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama dari pihak meminta-minta, mohon petunjuknya Ustaz, dalam artian meminta-minta di sini. Pertama, jika seandainya terkait dengan posisi, misalkan termasuk sebagai menjadi sebuah bendahara di suatu organisasi non-profit, kemudian membutuhkan dana atau mungkin ada tunggakan. Bukan donasi muhsinin. Iya, muhsinin. Tunggakan yang bersifat pribadi atau maslahat? Jadi ada 2 sih Ustaz. Jadi pertama dari mungkinan ada pembangunan, donasi, atau mungkin dari sisi ada iuran yang wajib yang harus dibayar gitu. Tapi menunggak, apakah posisi bendahara ke kita meminta, bukan menagih sih, menagih itu bisa dikatakan sebagai meminta-minta. Dan menagih ke siapa, Pak? Ke yang tidak membayar. Jadi misalkan konteksnya dengan itu. Ya, misalkan konteksnya di sini Ustaz, misalkan di komplek ada iuran yang harus dibayar wajib, warga misalnya. Ya, kemudian tidak dibayar, apakah itu menagih itu bisa disamakan meminta-minta walaupun sudah ditagih nggak dibayar gitu, dan sampai kapan si bendahara ini punya kewajiban untuk menagih berapa kali sehingga tidak dikatakan meminta-minta. Ya. Terus yang kedua Ustaz, Anda pernah punya pengalaman pribadi di tempat yang mulia itu, di Masjidil Haram gitu sama Masjid Nabawi. Ya. Beberapa kali ada jemaah atau ikhwan yang meminta-minta ke saya pribadi. Nah, seperti yang Ustaz bilang tadi, kadang manusia yang meminta-minta itu tidak mempunyai waktu spesifik dengan Allah, apalagi di tempat yang suci, Masjid Haram atau Masjid Nabawi. Yeah. Nah, apakah Anda berdosa jika seandainya tidak memberikan hal yang diminta oleh orang tersebut di tempat suci tersebut, Ustaz? Ya, baik. Ahsan. Jazakallah khair. Yang pertama, ketika itu suatu organisasi atau kumpulan masyarakat, ketika memang sudah ada agreement, kesepakatan sebelumnya dana iuran, baik kesepakatan yang sifatnya tertulis maupun kesepakatan yang sifatnya urf, tertuang dalam urf, yaitu tradisi yang memang itu untuk maslahat bersama, maka itu menjadi kewajiban bagi tiap peserta atau tiap warga untuk membayar, ya, untuk membayar. Dan tidak membayar atau nunggak itu berarti hutang, kan ini kan bukan untuk maslahat individual pribadi, melainkan untuk maslahat kebersamaan atau maslahat orang lain yang butuh misalnya. Maka bendahara ini menagih itu tidak sama dengan meminta-minta. Karena yang dimaksud dalam hadis dan ayat, nah, masalah tercelanya zammus su'al, tercelanya meminta-minta adalah yaitu untuk kebutuhan pribadi. Ya, untuk kebutuhan pribadi. Pribadi sini baik dirinya sendiri atau untuk keluarga pribadinya.
Adapun kalau ini dalam masalah organisasi atau untuk maslahat bersama atau untuk warga, masyarakat, pembangunan umum dan seterusnya, maka ini tidak sama konteksnya. Justru di sini bendahara ini memiliki kewajiban untuk menagih. Jadi menagih itu wajib di sini. Ya diberi misalnya Pak RT ya gimana peraturannya, apakah di setiap tanggal berapa ditagih. Kalau nunggak berbulan-bulan ya tagih-tagih terus, itu merupakan hak, nggak masalah. Nggak masalah itu, nggak masalah. Dan itu tidak ada kaitannya dengan minta-minta. Ya, karena kewajiban dia untuk membayar, sementara bendahara hanya membantu dia untuk menunaikan kewajibannya. Karena kalau nggak diminta-minta, kalau nggak ditagih, dia nggak bayar. Dan itu dia bisa berdosa, karena itu melanggar bagaimana agreement yang berlaku. Kata Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang muslim itu sesuai dengan agreement mereka, persyaratan mereka. Kalau misalnya ini adalah RT, ke-RT-an atau misalnya DKM, ya, ketika orang-orang yang sudah menjabat DKM itu diwajibkan untuk apa? Misalnya diwajibkan untuk bayar bukan denda, sedekah sesuai kesepakatan kita untuk maslahat masjid, daripada kita minta-minta sama orang untuk hal ini, mendingan kita. Kalau semua setuju oke, maka itu wajib sesuai syarat mereka. Ya, begitu juga dengan warga komplek biasanya itu, sampah, keamanan, security. Ya, mereka kan mendapatkan fitur dan kenikmatan itu. Dan sudah diberitahu bahwasanya emang tinggal di sini harus bayar sekian puluh ribu atau ratus ribu. Maka wajib untuk bayar, wajib. Ini wajib secara syar'i, bukan hanya sebagai urf, wajib secara syar'i karena sudah masuk hukum syar'i. Dan bendahara yang menagihnya baik online maupun langsung ke rumah itu bukan peminta-minta. Ini tidak bisa dikiaskan dengan peminta-minta, karena peminta-minta itu untuk maslahat pribadi. Tapi bendahara ini untuk maslahat organisasi atau maslahat masyarakat atau pihak yang berkebutuhan. Itu satu. Ya. Yang kedua, konteks di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Orang yang minta-minta di sana banyak. Maka mereka yang meminta-minta di sana ikhwan kita, ya, kaum muslimin, tapi bukan orang Indonesia biasanya kan? Bukan. Biasanya IPB, ya, orang IPB. Bukan di Jatinangor, bukan di Bandung, India, Pakistan, Bangladesh biasanya, atau kadang orang Pakistan, orang Afrika kadang-kadang. Mereka memang kerjanya minta-minta, dan itu yang disebut oleh banyak dari orang-orang disebut hantu Madinah. Hantu-hantu Madinah. Mereka tiba-tiba datang aja terus minta. Kadang-kadang ada yang dari mengatasnamakan saya dari Palestina, padahal belum tentu. Ya, untuk meraih simpati. Ya, dulu ketika anak awal-awal umrah ada banyak yang minta-minta. Pertama-tama duduk dekat, dan duduk dekat itu bukan karena mau ibadah, karena pengen kenalan dulu, terus ana min Palestin, indakum syai' lit-ta'am gitu, buat makanan gitu. Ujungnya minta itu di masjid. Dan kita tahu orang seperti ini emang kayak gitu kerjaannya, maka ini persangkaan yang sangat kuat, karena orang benar tuh nggak bakal kayak gitu ngomongnya. Maka kita sebenarnya nggak boleh untuk membantunya dalam kemungkaran ini. Afwan lah. Tapi jangan bohong. I don't bring money. Jangan bohong. Ntar benar-benar hilang loh maninya. Bilang no. Sorry. Kecuali kalau emang nggak bawa duit beneran, ya maka boleh mau ngomong kayak gitu. Tapi cegah itu. Jangan bantu mereka untuk senang dengan minta-minta. Gitu ya. Adapun alasan ini Masjid Nabawi loh, fadilnya besar buat antum beramal di sini kalau konteksnya benar fadl. Tapi kalau antum beramal di sini, antum tahu nih orang nih kerjaannya kayak gitu. Minta-minta. Karena kalau minta kayak gini dengan adanya relaksa tadi atau apa mangkok gitu, itu pasti diusir sama askar itu. Maka mereka cari self approaching pakainya. Ya, bukan mangkok approaching atau relaksa approaching, pakainya self individual approaching gitu. Dan itu nggak boleh antum bantu. Wallahu alam, itu pendapat pribadi ana. Karena apa? Karena kalau antum bantu ini munkar.
Ya minta-minta terus itu munkar, maka nggak boleh bantu seperti itu. Kecuali kalau antum tahu dia itu emang, antum merasakan dia emang occasional aja kayak gini. Biasanya orang Indonesia tuh kayak gitu, kalau maaf pak, saya kehilangan uang tadi, boleh nggak? Nah biasanya kalau orang Indonesia jarang-jarang yang minta-minta di situ. Ya orang Indonesia biasanya minta-minta di Masjid Jami' pas Jumatan, habis Jumatan, nah itu baru orang Indonesia tuh. Ya di sini kok itu mah. Ya, branded itu. Nah, kalau di sana enggak. Karena yang di sana orang Indonesia rata-rata umrah, punya duit, gitu kan, masa minta-minta. Nah, begitu. Kalau mereka memang orang-orang yang tinggal lama di situ dan mungkin untuk penghasilan dirinya dan seterusnya. Allah alam. Jadi jangan. Tapi kalau misalnya muwazzaf, tukang pel, apakah boleh kita ngasih duit ke mereka? Maka Allah alam ini ada dua kemungkinan. Pertama, ada yang sebaiknya jangan, dan ada yang fadl, kasih. Yang sebaiknya jangan yang kayak mana? Yang berdiri sengaja minta-minta dengan caranya dia. Ini yang udah ke masjid, ini tahu nih. Ya gak? Kalau kita mau ke masjid, itu biasanya berderet tuh sambil bawa inian. Ya, itu antum kira lagi tahajud? Enggak, itu lagi nunggu. Beneran mau Ustaz suuzon aja. Ya ini gimana ya, dibilang suuzon ya suuzon sih. Tapi emang kayak gitu caranya. Ya, terus pas kita lewat dia agak mendekat gitu, kayak kita mau diburu supaya apa? Supaya kita ngasih duit. Begitu caranya. Mereka nggak mungkin kayak gini, kalau langsung kayak gini nggak mungkin. Karena apa? Wah itu kelihatan askar. Bisa diusir, mereka dimarahin. Dan kalau antum kasih, kadang mereka nggak punya adab, nggak bilang syukron, nggak bilang enggak, kasih, gitu. Ya, boleh antum kasih, layak antum kasih adalah yang lagi kerja biasanya. Tuh, kayak gitu aja. Karena kalau yang kayak gitu ya nunggu tuh biasanya subuh tuh di depan masjid, di depan itu ya, itu berentet tuh. Terus pada diem kayak gini, nyapu enggak? Kadang-kadang yang enggak ada kotoran disapu pula. Terus ngedeketin jemaah Indonesia. Itu jemaah Indonesia karena paling dermawan. Iya, enggak tahu bedanya dermawan, ada bahlul sama dermawan enggak tahu. Tapi kadang-kadang orang Indonesia tuh keluar duit gampang. Ya, akhirnya ngasih. Ini malah membuat mental mereka jadi mental berharap, minta-minta ke jemaah, jangan. Tapi yang lagi kerja, lagi air, kasih nggak apa-apa. Lagi nyapu, antum kasih nggak apa-apa. Loh, Ustaz, ini kan hadiatul umal. Nah, itu paham nggak? Hadiatul umal tuh hadiah untuk pegawai, kan haram, Ustaz. Sebentar. Hadiah untuk pegawai yang haram antum kasih adalah ketika antum ada posibilitas mendapatkan feedback dan kontribusi dia buat antum. Adapun kalau nggak ada urusan sama antum, sebenarnya antum nggak dapat faedah apa-apa dari dia, maka nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Coba misal sekarang bukan Pak Sapam deh. Misalnya apa di pegawai jemaah. Misalnya antum ngelihat pegawai karyawan, orang yang kerja sama orang lain itu apa di jalan itu apa kira-kira? Penjaga toko ya. Parkir yang mana dulu nih? Parkir Indomaret bukan pegawai itu, itu ilegal. Petugas pom bensin, ya misalnya. Taib. Tukang ojek. Enggak, tukang ojek walaupun kerja sama Gojek tapi dia independen dia. Boleh kita kasih duit. Apa ya? Misalnya Sapmil, misalnya pelan-pelan aja. Ini kedengaran enggak suaranya beliau? Hah? Kedengaran enggak? Kedengaran? Pak coba tanya Pak, kedengaran enggak Pak? Biar nih misalnya beliau nih, security sini. Kemudian anak pulang, anak ada bakso nih misalnya, dikasih sama masjid atau ada apa menu makanan dikasih masjid. Tapi anak udah kenyang nih, Pak, nih Pak buat bapak nih. Makasih Ustaz, boleh nggak kira-kira? Boleh kalau anak, karena apa? Anak nggak dapat faedah apa-apa dari beliau, ya nggak?
Dan juga nanti ketika anak datang bulan depan kajian, wah ini Ustadz waktu ngasih anak bakso, nggak bakal mikir gitu juga kan? Enggak, jadi boleh seperti itu. Tapi kalau antum, nah ini sesuai bagaimana kesepakatannya di sini, urufnya, boleh atau enggak gitu loh, dikembalikan kepada uruf sini, ke lokal sini gitu, ya. Atau misalnya ada paket ya, JNE datang paket gitu kan, wah hujan gitu kan. Masya Allah Pak, kesian banget kehujanan. Iya Pak, kehujanan. Antum terkesima dengan sabarnya dia gitu. Pak nih Pak ada duit Pak. Blok gitu kan. 20 juta. Ya, ini buat Bapak. Loh, jangan Pak. Jangan Pak. Gitu kan. Beneran ini Pak. Katanya jangan, saya ambil lagi. Jangan lagi Pak, jangan Pak. Ya enggak sama itu. Enggak yang rasional aja lah, 50.000 misalnya. Pak nih Pak buat makan Pak. Boleh enggak kira-kira? Boleh. Apakah antum ada kerjasama, ada JNE itu ada kebaikan buat antum nanti? Enggak, Anda enggak ada urusan. Ini karena anak iba aja sama dia. Itu gua apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Karena antum nggak dapat feedback dari JNE atau dari dia, nggak dapat. Sekali itu nggak apa-apa, tapi kalau rutin, nah itu jangan, karena itu akan membuat dia nanti berharap terus. Jangan, itu malah justru masuk nanti hadiatul amal yang haram. Ya begitu ya Pak Aldo. Jadi untuk yang di Madinah atau Mekah, kalau antum mau kasih kayak ke tukang sapu, ini juga bisa tukang sapu sini, ya. Antum nggak dapat apa-apa dari dia, maka nggak apa-apa. Yang diharamkan adalah ketika antum memberi hadiah pada pekerja yang mana dia berpotensi akan memberikan antum feedback dalam pekerjaannya untuk masalah antum di perusahaan tersebut. Makanya kasus yang sering kali dicontohkan adalah kasus hadiah untuk guru di sekolah. Ya gitu. Nah sekarang kalau anak nggak punya anak nih, sekolah dekat sini apa Pak? Sekolah dekat sini, sekolah yang antum anak-anak antum ke sini, nggak ada sekolah nah? Al-Wildan, misalnya ada guru Al-Wildan, Anda nggak ada kaitan apa dengan Al-Wildan, anak Anda nggak ada di Al-Wildan, Anda datang ke Al-Wildan cuman kunjungan doang, ketemu ustadznya, masya Allah, terkesima dengan ustadznya ini, masya Allah, antum masya Allah ya, antum saleh, masya Allah, ilmu antum banyak, afwan, ada hadiah buat antum, 5 juta, antum fadl, buat nuntut ilmu terserah antum lah. 5 juta ini antara anak dan antum aja. Jangan ini hadiah untuk pegawai. Enggak. Anda enggak ada urusan sama Al-Wildan. Anda enggak dapat apa-apa juga dari Al-Wildan. Enggak, Anda karena ketemu antum aja ngeliat wajah antum kesian udah. Ini songong namanya. Kayak ini buat antum. Boleh. Anda enggak ada urusan sama anak Anda enggak di sini. Anak Anda di Al-Ma'tuk misalnya. Enggak di sini. Ya gitu. Tapi kalau anak-anak di Al-Ma'tuk kemudian anak kasih ke wali kelas, nah ini yang nggak boleh. Misalnya di dekat Al-Ma'tuk ada Alfamart, anak-anak sekolah di Al-Ma'tuk, kemudian anak kasih ke kasir karena kesian sama dia, anak kasih 50.000, boleh nggak? Anak-anak di Al-Ma'tuk loh, anak kasih ke kasir Alfamart, nah boleh? Ya bolehlah, apa urusannya coba? Kan nggak ada urusannya sama anak-anak dia, ya kan? Gitu. Ya seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, Ustadz, ya, misal Ustadz. Ya. Ini anak Ustadz emang utusan dari misalnya antum minta yayasan Ibnu Hajar boarding school untuk ngajar di sini dan udah digaji sama Ibnu Hajar. Kan anak udah digaji sama Ibnu Hajar. Oke, Anda sebagai apa di sini? Sebagai guru di sini, ustadz di sini. Oke, udah digaji. Kemudian ternyata antum ngasih anak duit tambahan. Boleh atau tidak? Enggak boleh. DKM enggak boleh ngasih duit tambahan. Kenapa? Di sini Anda pegawai. Antum ngasih duit tambahan, Anda urusan dengan antum kan sekarang. Antum dapat feedback dari Anda, dapat. Lama-lama malah Anda ngarapin nanti kesini terus, jangan. Tapi kalau Anda nggak ada kaitan digaji sama sana, independen kayak gini, maka antum boleh memberikan Anda sesuatu. Begitu, ya, begitu. Kecuali kalau darurat atau aksidental,
Ana utusan Ibnu Hajar, udah dapat gaji dari Ibnu Hajar untuk ngajar di sini. Kemudian naik motor, pas di situ kemudian ana jatuh, ya misalnya berdarah. Ustaz, afwan Ustaz, uang buat betadin. Boleh nggak kayak gini? Boleh karena apa? Ya kebutuhan darurat, gitu boleh, nggak masalah. Begitu Pak Aldo ya. Ya. Soalnya udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz buat ilmunya Ustaz. Semoga bermanfaat buat kita juga semua di sini. Ya, ada satu pertanyaan dari saya Ustaz mengenai arti atau definisi hati terpecah karena Allah itu apa dan bagaimana untuk mendapatkannya? Antum kiaskan ketika antum misalnya, dan walillahil matsul a'la, antum misalnya seorang manusia dia pecah hatinya karena kehilangan dunia yang dia cintai. Kehilangan istri, kehilangan pacar, kehilangan apa-apalah itu namanya. Itu gimana biasanya orang yang bergantung pada dunia biasanya bergantung pada pacarnya gimana ketika dia broken sama pacarnya, break up sama pacarnya, hancur, nggak bisa makan, nggak bisa. Nah sekarang ibaratnya antum seolah-olah ada orang yang banyak maksiat pada Allah, punya dosa sama Allah, sehingga Allah seolah-olah jauh dari antum. Antum nggak bisa jauh darinya. Antum mengingat kesalahan-kesalahan antum, mengingat dosa-dosa antum, dan antum khawatir dan takut sama Allah Azza wa Jalla akan semakin menjauh dari antum. Gimana gitu rasanya? Tapi break up-nya manusia kepada makhluk lain seperti kepada istri, pacar atau apa, itu pasti sengsara itu. Gak enak rasanya, nggak bisa makan. Tapi kalau dia inkisar qalbi terpecah karena Allah Azza wa Jalla, justru dia malah makin bahagia. Karena apa? Dengan dia terpecah hatinya kepada Allah Azza wa Jalla, dia merasakan kelezatan taubat dan dia merasakan akhirat. Karena mengingat akhirat itu menyempitkan yang luas dan meluaskan yang sempit, sebagaimana yang Anda sudah jelaskan. Seseorang ketika hidupnya sempit dan dia terpecah karena Allah, maka akan Allah luaskan hatinya. Dan ketika seseorang terpedaya dengan dunia yang dianggap luas, ketika mengingat Allah dan hari akhir, akan Allah sempitkan dunia itu dan akan Allah lapangkan hatinya untuk akhirat, Allah dan hari akhir, Allah dan juga hari akhir. Maka terpecahnya qalbu seseorang kepada Allah Azza wa Jalla dengan dia pertama mengenal keagungan Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah melihatnya, mengetahui segala urusan dirinya, dan yang kedua dia melihat dirinya yang penuh celak, dosa, alpa dan semisalnya. Itu terpecah. Kalau udah dua ini dapat, segala urusan kesulitan dunia itu lebih ringan. Begitu ya. Wallahu a'lam. Kita cukup sampai sini insyaallah. Terima kasih jemaah sekalian rahimakumullah atas kalian antum semua. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.